Sebuah pertanyaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Apakah hamil di luar nikah adalah sebuah bencana? Lagian kenapa mau sih? Musibah, Kak. Apakah HS di luar nikah adalah sebuah bencana? By the way, selamat datang di video ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan pada kesempatan kayak ini kita nggak bakal ngobrolin soal hal yang serius dulu. Kita nggak bakal ngobrolin tentang kebijakan politik yang yang kurang enak didengar. Kita nggak bakal ngobrolin soal endangered animals atau yang kemarin tuh baru aja rame lagi ya. Padahal di video gua ngomongin soal orangutan raksasa, gue bilang tuh jangan sampai kita ngelihat video-video satwa liar yang seharusnya ada di hutan muncul lagi tiba-tiba ke permukaan. Ini nggak ke permukaan, ini ke pertambangan. Anoa, yang kata orang Twitter katanya Anoa itu susah banget dicari, soalnya dia salah satu hewan pemalu gitu men. Tapi kita nggak bakal ngobrolin soal itu. Mungkin gue bakal ngobrolin nanti di next video. Tapi untuk sekarang kita bakal ngobrolin yang agak sedikit lucu, jenaka, menggelitik ya, dan ada sedikit bumbu-bumbu kebodohan. Tapi gue yakin dari postingan ini kita bisa sama-sama belajar dari apa yang pengen diceritain sama mbak-mbak TikTok yang lagi rame diomongin sama banyak orang. Meskipun udah dari 2 bulan yang lalu. Jadi maksud dari gue buat video ngopi di sini adalah gue baru aja ngelihat salah satu postingan dari Meme Shitpost Indonesia, di mana dia nge-post sebuah screenshot atau screen capture dari postingan di TikTok. Ini sepertinya TikTok ya, soalnya gue lihat dari overlay komentarnya. Ini kayaknya sudah yakin saya 90% TikTok. Gue awalnya mikir ini mungkin Reels, cuman kayaknya orang-orang Reels gak akan buat postingan bodoh seperti ini, tau gak lo? Hal yang paling bodoh yang dilakukan sama orang-orang pengguna Reels adalah kalau nggak reaction meme kayak postingan gue atau flexing ya. Jadi ini kayak TikTok. Dan dalam postingannya mbaknya bilang kalau misalkan stop ngelakuin HS sama pasangan kalian sendiri ya. Soalnya gue ngerti HS ini apaan singkatannya. Mungkin saja headshot. Karena siapa tahu mbaknya ini main PUBG kan, atau main Counter Strike gitu. Tapi kalau misalnya dari fotonya ini sepertinya HS yang dimaksud adalah hubungan seksual. Beda sebelum kita cerita soal full konteksnya, gue pengen shoutout dulu buat admin Meme Shitpost Indonesia yang sudah mendokumentasikan ini ya, jejak digital ini. Terima kasih banyak. Udah sampai 16.000 orang yang like, 4,8 ribu orang yang komentar, dan 1,3 ribu orang yang membagikan cerita. Gue nggak tega bilang bodoh aja, cerita yang mengenaskan ini gitu. Jadi shoutout buat adminnya, thank you banget. Jadi setelah gue lihat postingan dari Facebook tersebut, gue mikir nggak etis kalau misalnya gue ngobrolin ini tapi gue nggak tahu full konteksnya kayak gimana. Jadi yang gue lakuin setelah gue ngeliat postingan itu, gue buat cari username dari yang nge-share ini di TikTok. Dan akhirnya gue nemuin satu postingan yang menurut gue mirip. Tapi sepertinya ini bukan postingan aslinya, karena dilihat dari rasio komentarnya berbeda sama apa yang di-share sama Meme Shitpost Indonesia. Ini udah sampai 17.000. Tapi kalau misalnya di TikTok ini cuma 700. Jadi kayaknya ini repost ulang ya. Tapi gue gak peduli jujur. Karena menurut gue yang penting kita bisa tahu full konteksnya. Mau itu nge-repost orang nyari engagement segala macam, gak apa-apa lah. Gue gak peduli juga. Nah dalam postingannya ternyata ini bukan video coy. Tapi ini kayak semacam foto kolase gitu. Ini gue baru tahu loh. Ini perdana gue ngeliat postingan TikTok yang jadi foto collection ini boleh juga nih. Keren juga TikTok. Oke, Reels kapan nih? Ntar diikutin lagi nama Reels nih 3 bulan kemudian. Beda ini udah diposting sama Mbak Sep ya, Mbak Sep gini dari 5 Mei. Sebenarnya ini postingan udah 2 bulan lalu, tapi jahatnya gue bahas lagi sekarang. Karena gue baru tahu, gue percaya kalau misalkan dead meme overuse itu cuman hal yang subjektif. Oke, karena kadang orang ada yang baru tahu sama postingannya, baru tahu soal memenya. Kadang ada yang sudah kena brain rot gitu karena sudah terpapar berkali-kali. Tapi gak usah khawatir, karena menurut gue kalau misalnya lu ngerasain itu, kita sedang berada di jalan yang benar. Karena kita tidak mengalami yang namanya FOMO atau fear of missing out. Oke, gak selamanya hal yang di internet harus lu ikutin. Jadi gak usah khawatir, oke. Lu bukan tim sukses yang gagal di pilpres sampai harus menaikkan tagar terus gitu ya. Santai, kita sama-sama cuman pengguna internet yang menurut gue ada beberapa postingan yang emang kadang kita butuh waktu dulu buat nyerep gitu ya. Kadang emang ada yang harus banget kita cari tahu, oke, di saat itu juga. Cuma untuk postingan ini kayaknya nggak harus langsung juga kita bahas, ya nggak sih? Sekali lagi gue dapat postingan ini dari akun yang bernama Sep TTTTTT. Ini kayaknya mbaknya doyan banget nyebut TTTT. Secara penggunaan username kayak ini udah ada kesalahan berpikir ya. Soalnya mana mungkin 4 kurang dari 3 gitu. Tapi gue gak peduli sekali lagi. Kita lagi lihat konteksnya. Oke, konteksnya. Dari foto pertama dia
menampilkan sebuah caption stop apa, ya, dengan foto mbak-mbak mengangkat jempol dan ada motor di sebelahnya. Ini kalau misalnya kita bandingin sama sebuah teknik penulisan skripsi, ini bagus. Karena apa? Karena biasanya kalau misalnya lu buat skripsi itu harus ada rumusan masalah dulu. Gak mungkin ada langsung hasil penelitian atau kesimpulan. Kita harus ngebuat para pembaca skripsi kita berpikir nih. Dan bilang stop apa di foto awal itu bagus, oke? Jadi kita invested buat ngelihat postingannya, ya, bagus. Ini cocok jadi YouTuber banyak. Terus dia bilang di next foto, stop ngelakuin HS sama pasangan kalian sendiri ya. Ini yang di-share sama meme shitpost Indonesia. Oke. Jadi sepertinya dari sini kita udah bisa tahu ya konteksnya kalau misalkan si mbaknya ini abis ngelakuin HS atau hubungan seksual sama pasangannya. Pertanyaannya adalah, apakah valid stop ngelakuin hubungan seksual sama pasangan kalian sendiri? Soalnya kalau misalnya kita ngobrolin soal orang yang udah nikah, pasangannya udah nikah, masa nggak boleh HS sih, what the frick? Ngapain gitu buat nih? Jadi ini mungkin konteksnya akan masuk kalau misalkan HS tapi sama pasangan yang belum resmi, belum halal. Oke. Di foto selanjutnya dia langsung ngasih tahu ke kita semua sebuah capture chat dari dia dan pasangannya dengan username m_love Omilo. Dia ngechat, "Woi, cowok brengsek, balas chat gue dulu bentar." Penonton ngopi, gue harus ngasih tau ke lu semua ya, kalau misalkan lu sampai sekarang masih ada yang ngechat orang dengan bilang PPPPP agar ada notif yang masuk, ini udah bukan eranya BlackBerry Messenger lagi, oke? Jadi notifnya tetap satu meskipun lu ngetik P banyak-banyak kayak gini. Oh tapi ditelepon, jadi nggak apa-apa. Telepon tapi nggak dijawab, terus habis itu akhirnya dia ngechat, "Lu bener-bener tega lo ya. Lu sendiri yang mau waktu itu, tapi apa? Akhirnya gini, sumpah gue gak minta lebih, gue cuma pengen dihargain. Berapa?" Stop. Sorry gue julid. Dan akhirnya apa? Lu malah ngejauh dari gue. Lu malah cuman seenaknya aja. Damn. Belum dibalas lagi, ini panik pasti nih cewek. Dia nge-caption, "Karena gak semua cowok mau tanggung jawab atas apa yang ia lakuin." Poinnya bagus. Oke, tapi ini gue ngelihat sebuah penekanan gender nih ya. Padahal semuanya gak cuman cowok doang, tapi cewek cowok juga, oke. Kalau misalkan lu baru pertama kali kenal sama orang atau baru beberapa tahun doang, jangan asal gampang percaya ya sama omongan-omongan yang emang dilontarkan sama orang-orang di sekitar kalian. Karena kita juga harus punya sedikit rasa ketidakpercayaan biar kita bisa terhindar sama hal-hal yang tidak kita mau gitu. Sedikit pesimistik ya gak masalah, anjay. Ternyata cowoknya ngebalas nih di foto selanjutnya, dia bilang, "Apaan sih gak jelas lu? Emang itu yang ngelakuin gue? Bukan kan lu aja." Asik. Murahan, buset. Waduh, ini udah mantep nih. Ini udah sebenarnya kalau misalnya nih mereka udah nikah, ini nggak boleh di-share kayak gini. Ini udah urusan rumah tangga gitu, men. Lebih baik di-keep, disimpan. Karena ini aib kalau misalkan berdasarkan agama gue, agama Islam. The power of Islam. Cuman kalau misalkan banyak ini masih anonim, oke. Sepertinya nggak terlalu masalah juga karena kita nggak tahu siapa orang yang berbuat aib seperti ini. Dia terus dibalas sama mbaknya, "Lah sumpah, lu nggak sadar? Kalau bukan lu siapa lagi? Gua sebarin, lihat aja." Terus postingannya kita lihat, berarti emang udah disebarin sama mbaknya. Tapi ngobrolin soal kehamilan di luar nikah ya. Jadi gue ngeliat postingan itu jadi inget ada kejadian kakak kelas gue di SMP juga yang kena hal yang serupa gitu. Hamil, terus akhirnya heboh tuh satu sekolah. Terus ya udah dia akhirnya dikeluarin. Entah itu dia yang dikeluarin atau dia yang mengeluarkan diri ya, gue nggak tahu. Cuman gue yakin beberapa dari semua juga pernah ngalamin hal yang serupa. Maksudnya pernah ngedenger kejadian-kejadian kayak gitu. Dan menurut gue setelah gue lihat postingan ini dan setelah gue nge-recall memori gue soal kejadian waktu SMP, gue jadi penasaran. Ini sebenarnya datanya tuh udah ada berapa sih? Angkanya udah ada berapa gitu. Akhirnya gue lihat beberapa artikel-artikel terkait soal pernikahan di usia dini dan kehamilan di luar pernikahan, yang mana dari data BKKBN dikasih tahu kalau misalkan angka kehamilan di luar nikah itu udah sampai 50.000 jumlahnya kurang lebih. Dan pernikahan anak di usia dini itu angkanya udah nyentuh di angka 340.000 kalau nggak salah yang gue lihat di artikelnya. Jadi ini bisa disebut sebagai fenomena gunung es, kata perwakilan BKKBN yang ngomong, dimana dia udah bisa nyimpulin, udah bisa ngebuat angka pasti kalau misalkan 1 dari 4
pernikahan itu terjadi di usia dini. Padahal kalau misalnya kita lihat undang-undang, gue lupa nih ya, gue baca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang izin nikah, itu dikasih tahu kalau misalkan laki-laki sama perempuan harus punya usia minimal 19 tahun baru bisa daftar. Terus gimana Bang ceritanya kalau misalkan ada pasangan yang masih kayak Nahida ya, masih bocil gitu, tapi udah bisa nikah, itu ada yang namanya dispensasi perkawinan lewat pengadilan agama. Jadi kalau misalkan ada alasan-alasan tertentu yang mana gue masih belum baca ya tentang persyarat dispensasi pernikahan, cuma jelas kalau misalkan ada pasangan yang emang udah punya jabang bayi di luar nikah, mereka bisa ngelakuin prosesi pernikahan. Kalau misalnya secara agama kan si laki-lakinya tetap nggak bisa jadi wali dari anaknya ya karena emang di luar nikah gitu. Tapi kalau misalnya secara syarat mungkin ya bisa kayak gitu. Cuman dari data itu kita bisa tahu kalau misalnya kasus ini nggak bisa disepelekan. Yang lebih anomalinya lagi adalah gue baru baca berita yang ngasih tahu kalau misalkan ternyata negara kita itu anak-anak mudanya Gen Z-nya itu cenderung nggak pengen punya anak. Dan gue yakin ya, orang-orang yang disurvei di berita ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Ini ironi menurut gue, soalnya orang-orang yang pinter, orang-orang yang mikir itu cenderung gak pengen punya anak. Sementara orang-orang yang gak mikir, orang-orang yang cuman pikirannya sange doang, itu malah menghasilkan anak. Ini permasalahan negara coy. Istilah bonus demografi yang sering digaungkan sama tokoh-tokoh politik ya, soal gimana kita surplus sumber daya manusia, itu jadi berbanding terbalik kalau misalnya pada akhirnya kita punya fakta kalau misalnya orang-orang yang mikir justru cenderung buat ngelakuin child free atau mungkin nggak pengen punya anak dulu karena ngeliat dari lingkungan negara kita sendiri. Sementara orang-orang yang tidak mikir seperti itu, orang-orang yang mikirnya cuman kepengen nyelup-nyelup aja, menghasilkan anak yang lebih banyak gitu. Ini bakalan ngaruh nanti pada akhirnya ke subsidi, beban subsidi dan segala macam. Coy, gila loh. Gue buat riset ini. Cuma ada satu artikel yang bagus ya. Ini pendapat dari Dr. Boyke ngomongin soal permasalahan hamil di luar nikah gitu ya. Sementara kita bisa tahu kalau misalnya beliau adalah seorang dokter seksolog yang sudah menjadi guru dari berbagai macam pasangan-pasangan yang sudah menikah ya dan punya skill foreplay yang bagus gitu. Thanks to Dr. Boyke. Dia sendiri ngasih tahu ya kalau misalkan pacaran itu tidak direkomendasikan. Dokter Boyke loh, dia dokter yang biasanya ngasih tahu ke kita semua tentang arti kasih sayang, cinta gitu man. Yang dia mungkin kadang pernah ngomong kalau misalkan ya berpacaran gak apa-apa gitu. Dia sendiri bilang bahkan tidak direkomendasikan. Sementara kalau misalnya agama udah jelas ya, kalau misalnya itu zina ya udah pasti tidak boleh. Pacaran itu sebenarnya cuma istilah. Yang bikin haramnya itu udah pasti kalau misalnya lo mendekati zina, kayak pegangan tangan, kayak cuddling, petting, apalah pokoknya itu istilah-istilah masa kini yang gua nggak tahu ya. Cuman kita lagi diskusin omongannya beliau. Dia sendiri bilang kalau misalkan kita harus berhati-hati dalam memberikan larangan terhadap orang-orang yang pengen berpacaran. Karena menurut data yang beliau pernah baca, orang yang dilarang itu cenderung berpotensi memiliki hubungan tanpa diketahui sama orang tuanya. Bahkan sampai ke dalam tahap kehamilan loh. Itu makanya ngeri. Dan di usia-usia remaja yang masih muda itu, mereka cenderung buat mencari kasih sayang di luar orang tuanya. Segitu udah dikasih kasih sayang sama orang tuanya, apalagi orang-orang yang dari awal sudah tidak dipedulikan sama orang tuanya. Mereka pasti bakalan bener-bener nyari, dia bakalan lebih menghargai gitu kasih sayang dari orang-orang yang mungkin saya sudah jadi pasangannya atau pacarnya. Cuman untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sampai masuk ke dalam masa kehamilan, harus diberikan batasan-batasan tertentu. Oke, diberikan batasan, dikasih tahu dengan jelas yang mana itu disebutkan sebagai pendidikan seksual. Oke, tetap kasih tahu untuk sholat beribadah gitu ya, meskipun ada istilahnya sholat jalan maksiat jalan gitu. Tapi dalam sholatnya, oke, itu kan ada baca Al-Fatihah ya. Di situ di Al-Fatihah itu juga berdoa gitu. Bimbinglah hamba ke dalam jalan yang lurus. Dari situ mungkin aja lu bakal dapat takdir bahwa lu terhindar dari hal-hal yang seperti itu.
Cuman emang karena lu juga ikutan maksiat jadi lebih keras gitu. Nggak ada yang tahu ya, walau alam. Tadi itu opini dari Dokter Boyke. Kalau misalnya lu tanya ke gue sendiri sebagai omom internet lu ya, yang dari tadi udah yeping, gue sangat tidak merekomendasikan. Meskipun dulu gue pernah gitu pacaran juga, cuman menurut gue akan lebih baik kalau misalnya lu bisa mengembangkan diri. Buat lu semua nih ya, penonton-penonton gue yang laki-laki yang udah nggak tahan untuk seks brutal atau udah sange berat gitu ya, cobalah untuk mengalihkan pikiran lu ke hal-hal yang positif. Ambil sepatu lari, oke, terus habis itu jogging. Biasanya olahraga itu bisa jadi hal yang paling ampuh sih buat apa namanya menghindari hal yang seperti itu. Karena udah di samping lu bisa terhindar dari waktu-waktu kosong di mana lu bakal sendirian di kamar, lu juga bisa dapat capeknya. Dari capek di situ lu bisa langsung apa ya? Langsung nggak kepikiran lah soal hal itu. Atau mungkin ada hal yang lain juga, lu bisa mendekatkan diri ke agama, lu bisa coba buat fokus ke tujuan lu bisa coba buat kuliah, kerja, ngelakuin aktivitas lain gitu, hobi lu, banyak lah. Lu sendiri yang tahu gimana caranya lu ngehandle diri lu sendiri, oke? Dan buat para ciwi-ciwi yang kebetulan nontonin Ngopi yang sekarang, gue sangat amat paham kalau misalnya gue bukan orang yang cocok ya, dan gue bukan orang yang pas untuk ngasih saran dan juga nasihat. Karena gue juga laki-laki, gue lebih berkewajiban buat ngasih tahu ke penonton-penonton kaum Adam gue yang yang mungkin aja harus dikendalikan gitu. Tapi selain gue bisa mendoakan lu semua, gue juga pengen ngasih saran kalau misalnya hati-hati kalau udah deket sama seseorang. Oke, jangan sampai lu nge-trade nuker hal yang paling berharga dalam hidup lu sama sesuatu yang terlihat apa ya, terlihat luxury, terlihat mahal, tapi sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dibandingin komitmen. Karena menurut gue, offering yang paling mahal yang bisa dikasih sama laki-laki adalah janji suci. Asik. Plus mahar. Jadi mungkin itu aja ngopi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa terhindar dari itu. Bentar, gue mau ngecek lagi apakah postingan udah kelar. Oh belum, masih ada satu foto lagi coy. Tadi gue yeping 17 menit. Oh ini foto terakhir nih ya. Oke, ini foto terakhir. Mbak Sepnya bilang kalau misalkan kalau udah gini mau siapa lagi yang nanggung kalau bukan diri kita sendiri. Anjay. Closingan yang bagus. Oke, ini juga bisa jadi closing. Wait, bentar. Ini tes buat COVID kan ya? Jadi dia ngeprank doang atau gimana? What ya, gue udah ngomong. But anyway, gue yakin kita masih tetap bisa belajar dari trolling postingan kayak gitu. Enggak, jujur gue sebenarnya udah tahu, gue cuman mess up with you doang ya. Jadi semoga kita bisa ambil pelajaran dari hubungan seksual di luar nikah dan pergaulan yang sungguh amat tidak jelas ini. Karena menurut gue hal-hal kayak gini tuh nggak cuma cocok dikasih tahu ke orang-orang yang emang tinggal di daerah perkotaan aja, tapi di daerah desa juga. Karena pernikahan dini juga udah bisa sampai ke sana. Jadi gue tunggu komentar-komentar dan pendapat-pendapat terbaik lo semua di kolom komentar. Jadi terima kasih banyak, sampai jumpa, let's go.